Nih, merakit ini nih akhirnya berhasil juga ini teman-teman ya. Seperti ini. Parametik. Lagi teman-teman semua dimanapun berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu, amin. Biasa di video kali ini kita ada kedatangan sebuah paket ya, ini box ini ya untuk parametik ya. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya, ini. Nah ini untuk barangnya ya seperti ini ya teman-teman ya, tuh bisa dilihat ya. Nanti kita akan merakit ini ya, parametrik ya, tuh ya, bisa dilihat dulu ya teman-teman ya. Lumayan, ini saya beli di toko online ya sekitar 90 ribuan ya teman-teman ya. Mantap, ini besinya lumayan nih ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan ini ya, parametik ini ya teman-teman ya. Ini sebelumnya saya udah bikin video juga ya. Nah sekarang karena ini lubang yang di sininya itu nggak sama, jadi ini saya sedikit rubah ya, jadi pakai seperti ini ya kabelnya ya. Ini sudah saya sambungin kabel ya, biar videonya nggak terlalu kepanjangan ya. Untuk cara pemasangan kabelnya ya seperti biasa ya, ini untuk input ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini untuk input musik dan ini untuk outputnya ya. Nah ini mantap banget ini teman-teman. Nah ini sudah lengkap sama ini power supply-nya ini ya. Jadi kita nggak bikin power supply lagi ya. Nah karena kita akan masukin ke dalam sini semua. Ini ada kabel ya untuk colokan ke listrik ya. Dan ini untuk RCA-nya ya, seperti ini. Tapi ini udah saya sambungin ya teman-teman ya. Ya RCA-nya emang seperti ini ya. Nah yang merah ini berarti yang positifnya ya teman-teman ya, yang sinyal ya. Yang hitam itu ground atau min ya. Dan yang ini nih yang belum saya sambungin, nanti setelah kita pasang ke boxnya baru kita sambungin. Ini untuk yang merah L ya, istilahnya L atau ini ya R ya. Nah sama ini ya, anggap aja ini merah R ya, dan yang putih nih, putih ini L ya. Ini nih yang di belakang sini kan ada ini ya, nih ini untuk lubang inputnya ya, ini ya. Nah, karena ya zaman dulu kan ya ada banyak macam ya, ada tip mobil lah, ada DVD, CD ya, AUX. Nah tapi sekarang saya nggak menggunakan ini karena
Ya rata-rata sekarang itu pakainya dari HP atau Bluetooth. Jadi kita pasangin nanti, nah ini jadi input semua ini teman-teman ya, seperti ini. Terus lalu kita baut, dan yang ini nanti kita pasang di sini ya. Nah ini untuk outputnya ya, yang atas merah ini L, nah yang putih R, sama ya. Ini di sebelah sini mau pakai yang sebelah sini sama aja. Ini pun sama, pakai ini salah satu ya, merah putih berarti LR ya, gitu ya. Oke, kita akan ini lagi ya teman-teman ya. Dan ini untuk rotarinya ya. Nah ini untuk rotarinya itu yang tadi dibilangnya untuk pindah seperti ini nih ya, selektor ya. Nah jadi seperti ini nih ya, nanti kita pasang di sini. Tapi saya nggak menggunakan selektor ya. Ini saya nanti dari inputnya langsung ke tune, masuk ke sini terus langsung ke tune control. Saya nggak pakai ini ya teman-teman ya. Nah, kita pakai ini juga ya, sama aja, nggak terlalu fungsi. Malah nanti kalau kurang rapi ya, sebenarnya bisa tapi jarang digunakan ini. Nanti kita hanya pakai dari musik ya deh, dan bisa langsung dari HP. Jadi masuknya ke belakang sini udah langsung ke input tune control gitu. Rata-rata kan sekarang hampir seperti itu. Jadi nanti ini tetap dipasang ya, tapi saya pasangnya yang pakai untuk nutupin ini aja. Jadi nah seperti ini, pakai potensio yang biasa ya teman-teman ya, biar ya kelihatan keren lah teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua kalau mau lebih lengkap ya pasang aja, terserah teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Nah ini ada saklar ya. Nah ini saklar 3 pin. Ini sudah ada lampunya ya teman-teman ya. Untuk saklar 3 pin, untuk pemasangannya pun sebelumnya saya udah bikin videonya ya. Nanti bisa dilihat di channel ini ya teman-teman ya. Untuk fuse-nya pun sama ini ada. Sebelumnya untuk cara penyambungannya sudah ada di channel ini juga ya. Nih, ini paku untuk dudukan PCB ya. Nah, jadi kita pasang ini, kita harus menggunakan ini ya, biar nggak nempel sama kaleng ini, box ini ya. Dan jangan lupa untuk pelindung kabelnya ya. Nah ini seperti ini, drop ini ya. Nah ini nanti pasangnya di sini untuk jalur AC-nya ya. Jadi kabel ini nggak gesekan langsung sama kaleng ini, jadi rada aman ya. Oke, kita akan lanjut kaleng nih teman-teman ya. Jadi jangan sampai pasang langsung seperti ini ya. Emang sih aman, tapi lebih baiknya kita menggunakan ini ya, plastik atau apa, fiber kayak begini nih. Biasanya kan orang menggunakan di pagar-pagar ya teman-teman ya. Pagar rumah itu kan pakai seperti ini ya. Karena saya juga masih ada sisa, jadi saya buat alas ini teman-teman ya. Nanti mungkin video ini saya akan skip ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan videonya ya, durasinya maksudnya. Oke, ini teman-teman kita akan lanjut untuk pemasangan parametriknya ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya, tuh ya, tuh bisa dilihat dulu bagian dalamnya ya, tuh seperti ini ya.
Nah, ini yang nggak ada ini nanti saya nggak pakai ya. Itu yang tadi saya bilang untuk selektor ya. Ini ya. Ya, soalnya inputnya nanti kita langsung ke sini sama, nanti tinggal kita pasangin lagi untuk RCA nya ya, nanti di sini ya. Ya, ini yang ujung kabel sini input sama ini nanti sesuai di sini ya teman-teman ya. Input berarti dia yang input dari sini ya, yang ke maksudnya input dari sini nanti masuknya kan ke parametrik ini ya. Oke, yang untuk outputnya sama, nanti kita masukin ke sini yang RCA, nanti yang untuk ke power ya. Nah nih ya. Oke, nanti kita akan pasangin dulu ya teman-teman ya. Tuh, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini udah pasang, jangan lupa ya kencangin ya teman-teman ya. Tapi ini saya menggunakan kunci ya, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semua ya mau menggunakan tang atau kunci Inggris ya terserah teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Oke, kita akan pasang ini dulu ya, RCA nya dulu ya teman-teman ya. Kita akan lanjut dulu ini untuk pemasangan RCA nya ya, yang untuk input nih ya, masangnya di sini ya. Tuh ya. Tuh, biasanya kan merahnya di atas ya, jadi seperti itu ya. Nih ya. Ini nanti kita akan solder ya, karena udah begini. Oke, kita akan lanjut satu lagi untuk outnya ya. Udah ditandain, berarti ini yang kabel hitam ini berarti tandanya ground ya. Ini L dan ini R ya, bolak-balik RL nggak apa-apa, jangan sampai kebalik sama yang kabel hitam ya, yang ground ini nggak boleh ya. Ya, habis ini kita akan lanjut untuk pemasangan ini ya teman-teman ya, power supply-nya ya. Nah ini untuk ini ya, nih kita akan liatin dulu ini teman-teman ya. Ini untuk AC-nya ini langsung dari 220 ya ke sini ya. Nah, bolak-balik yang arus listriknya bolak-balik nggak apa-apa. Tapi nanti yang satunya kita akan melalui fuse ya. Nah, habis itu yang dari parametrik ini ya. Nih, ini udah ada kabelnya. Jadi ini kabel kuning ground ya, kabel merah positif, kabel birunya negatif ya, min ya, min plus ground ya, untuk sambungin ke sini nih ya. Yang ground itu nih, yang kabel kuning nih ya, yang dari di ini nih parametrik ini yang ada tulisannya G ya, tuh ya. Yang ada tulisan G berarti masuknya ke CT ya. Dan yang ada tulisan min masuknya ke min ini 15 volt ya. Oke, kita akan pasang dulu ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya.
Ini tuh untuk pemasangan untuk output dari sini yang menuju ke parametik udah ya, udah terpasang seperti ini. Jadi ini min, CT sama plusnya ya. Ini seperti ini ya. Tuh ya. Nah, yang untuk input AC dari sini ya. Nanti kita akan melalui screen dan ke saklar baru masuk ke sini ya. Ini nanti lari ke stop kontak ya. Nih. Ini nanti ke screen dan berikutnya kita akan pasang terlebih dahulu ya. Ini depannya ya. Oke, kita lanjut untuk depannya ya. Ini sudah terpasang ya. Udah terpasang ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan pasang screen-nya sama stop kontak ya semuanya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Untuk ini pemasangannya udah selesai semua ya. Ini biar dilihat dulu ya. Nah, ini untuk pemasangannya itu semua udah beres ya. Untuk cara pemasangan screen-nya dan saklarnya sebelumnya udah ada di channel ini juga ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya. Dan untuk langkah berikutnya nanti kita akan pengetesan ya teman-teman ya. Ini ya, tuh lihat ya. Untuk plat ininya, boxnya ya. Mantap nih. Kita akan coba ya. Oh iya, ini untuk tampilan belakangnya ya. Nih seperti ini ya. Tuh ya. Nih, habis itu baru kita tutup ya. Dilihat dulu ya teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya kita akan pengetesan suaranya ya. Dan ini kita menggunakan untuk output ke power ini ya, biasa ya untuk pengetesan kita pakai sebelah ya. Nah, ini ya. Dan kita akan ada tambahan kabel lagi untuk inputnya. Nah, ini nih kabel RCA ya. Dan ini kita pakai Bluetooth yang ini ya untuk pengetesan musik. Nah, ini kita akan colokinnya ke input ya teman-teman ya. Nih ya, yang input ya. Mau di sini ini sama aja, soalnya ini kita udah gandeng semua ya. Seperti ini ya. Ini outputnya, kita pakai sebelah ini ya. Kita akan nih, kita akan colokin powernya dulu ya. Lalu kita akan colokin yang ini ya. Ini kabel yang ini ya. Tuh ya. Ini kita tutup dulu ini. Ya, nih. Nyala ya, teman-teman ya. Dengar nih ya, nggak ada
bunyi noise-nya ya teman-teman ya. Bersih ya. Coba kita akan nyalain Bluetooth-nya dulu nih ya. Nah, nyala ya. Lalu kita akan sambungin lagi Bluetooth pakai HP lagi, satu lagi. Nah, tersambung ya. Oke, baterainya masih 60 ya. Kita akan connect musik dulu biasa teman-teman. Untuk pengetesan musik yang biasa ya dari YouTube ya. Hanya buat ngetes ya teman-teman ya. Voltnya, nah segini dulu ya, tuh ya. Oke, lalu kita akan buka levelnya dulu, segini. Buka, ini voltnya ya. Kita turunin dulu nih teman-teman ya. Nah, ini volt ya. Kita buka, ini belum mau nih ya. Oh, ini middle sama ini harus dibuka ini, baru bisa kenceng nih. Tuh ya. Coba levelnya kita tambahin nih. Segini ya. Sekarang tuh. Mantep. Ini bassnya nih. Set. Middle. Mantap nih ya. Yang untuk ini saya nggak pakai ya. Ini nggak disambungin. Coba ganti musik ya.
Mantap nih teman-teman. Nggak ada dengung sama sekali ini. Bersih. Tuh ya, bisa didengar sendiri ya. Di speakernya tuh ya. Nah. Ya. Mantap nih ya. Coba, nih kita akan buka ya. Dengerin. Pasang dulu ya, nanti kita akan tes kali ya, kita akan rapiin dulu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, saya minta dukungannya untuk bantu like, komen, dan subscribe ya. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, minta dukungannya ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar bisa bikin video-video berikutnya dengan semangat. Terima kasih ya. Oke, kita akan lanjut untuk ngerapin dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Ini untuk pemasangannya semua sudah selesai, sudah kelar ya. Ini seperti ini ya, tuh. Ya. Nih ya. Mantap nih ya, tune kontrol, tune parametik ya. Jadinya seperti ini. Boxnya juga sangat mantap nih. Ini tampilan belakangnya ya teman-teman ya, tuh ya. Ini fuse-nya. Bila ada korslet atau apa dalam ini yang putus ya teman-teman ya. Jadi lumayan aman ya. Oke, kita akan tes sekali lagi ya. Udah kayak begini. Oke, kita akan nyalain ya. Mantep, nggak ada dengungnya ya. Oke, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Biar bisa tambah semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini.